Oke, ingetin kadang-kadang saya pause continue itu ya rekamannya. Kalau nggak hilang. Oke, nanti dikasih rekaman kelas saya juga yang seluruhnya. Nah, tambah bingung nanti. Oke, saya review dulu deret. Deret itu adalah jumlahan seperti ini ya. Jumlah dari unsur-unsur barisan dinotasikan seperti ini. Tentunya udah dari Pak Saladin. Nah, masalahnya kita ingin mengetahui kapan deret ini konvergen. Konvergen itu artinya jumlahannya ada nilainya. Kadang-kadang hanya diketahui, oh konvergen atau divergen, tapi nilainya susah didapatnya. Kadang-kadang lebih bagus, konvergen dan bisa dihitung sama kita jumlahnya. Nah, kalau seperti itu, udah sempurna itu ya. Nah, alat-alat yang udah dipelajari sebelumnya, yaitu selalu langkah pertama itu lihat sukunya. Lihat limit sukunya. Sukunya gimana? Cenderung menuju 0 atau enggak? Itu AN-nya aja ya, bukan jumlahnya. AN-nya. Kalau enggak 0, pasti deretnya divergen. Ya. Tapi kalau limit AN-nya 0, maka apa? Diguyur. Nah, kalau sukunya enggak menuju 0, limit sukunya enggak 0, dia divergen. Kalau 0, enggak bisa ditentukan. Ya. Jadi kalau sukunya 0, jangan dibilang konvergen. Contohnya ini deret harmonik. Seper N. Seper N kan menuju 0 kan? Tapi ternyata dia divergen. Udah dibuktikan sama Pak Saladin harusnya. Gitu ya. Oke. Jadi ingat-ingat. Kalau ada deret, lihat dulu sukunya. Ini mah nggak menuju 0. Ya udah divergen. Kalau menuju 0, nggak bisa. Harus diuji lagi. Gitu ya. Kemudian ada yang namanya deret geometri. Deret geometri itu kalau suku berikutnya dibagi suku sebelumnya selalu konstan. A2 dibagi A1 dapatnya konstan. A3 bagi A2 dapat konstan yang sama juga. Disebut rasio ya. Kalau rasionya di antara min 1, 1, dia konvergen dengan nilai suku pertama dibagi 1 min rasionya. Ada deret kolaps yang tengahnya saling menghilangkan. Jadi tinggal nanti SN-nya ujung-ujungnya aja. Itu caranya dirumuskan SN-nya. SN itu jumlah sebanyak N suku pertama. Dihitung nanti limit SN-nya. Ini nilai deretnya kalau ada. Gitu. Nah, yang ini nanti dulu karena kalian belum. Kelas saya tadi udah. Begitu ya. Itu jangan diingat-ingat alat-alat dasar deret yang boleh dipakai ke deret yang bentuknya gimana pun. Nah, yang hari ini kita akan mempelajari sifat-sifat dan alat uji khusus deret positif. Kenapa deret positif? Karena kalau deret positif, alat-alat untuk mengujinya banyak. Itu yang bikin kita pusing nanti. Gitu ya. Pokoknya deret ini adalah bab paling susah di semester ini. Bab penyiksaan mahasiswa dan dosen. Yang jelasin juga jenuh. Jenuh. Ya. Jadi kenapa dikhususkan deret positif? Karena deret positif mempunyai uji-uji yang banyak untuk mengetahui kekonvergenannya. Kalau deret sembarang, terbatas sekali yang tadi dan nanti di belakang ada sedikit lagi. Oke, kita masuk sekarang ke yang namanya deret positif. Nah, deret positif itu apa? Sebuah deret disebut deret positif bila suku-sukunya nggak pernah negatif. 0 boleh. Meskipun namanya deret positif, sukunya boleh ada yang 0. Yang 1 tambah 0, tambah 1/3, tambah 1/7, tambah 1/9, tambah 0, tambah 0, tambah 0, boleh ya. Ada 0-nya. Dan hubungan
Goyang-goyang. Sebentar. Makanya tadinya kalau pakai ini enak sekali nulisnya. Pakai ini suka putus-putus. Di sini eh, untuk n lebih besar dari sebuah bilangan. Ini maksudnya apa? Maksudnya dia positifnya itu boleh mulai suatu indeks. Misalkan di depannya min 7, 10, min 3, 8, min 4, min 1. Nah, suatu saat dia nggak pernah negatif lagi. Ya, misalkan mulai suku ke-7 selalu non negatif. Itu juga namanya deret positif ya. Kenapa? Karena deret itu sifat-sifatnya ditentukan oleh ekornya. Gitu ya. Kenapa kita susah belajarnya? Karena kita nggak punya ekor gitu, pendek ekornya. Kalau kucing cepat belajar deret, ekornya panjang. Gitu ya. Ini maksudnya jadi nggak harus dari depan positifnya. Boleh, tapi mulai suatu endek harus positif terus. Nggak boleh, nanti ada negatif lagi. Nggak boleh. Gitu ya. Jadi keberlakuannya mulai suatu buntut tertentu. Nah, yang pertama kita akan lihat yang namanya uji jumlah terbatas. Ini akan saya buktikan. Ya, ini. Atau nggak mau buktinya? Mau. Mauannya kayak orang matematik murni aja. Kalau orang matematik murni, oke, kita lihat. Gini. Yang penting membuktikan ini nih. Kalau SN-nya terbatas, maka deretnya konvergen. Gitu ya. Kalau deretnya konvergen, maka jumlah parsialnya terbatas, nah, otomatis. Kenapa? Kalau deret konvergen kan artinya jumlahnya berhingga. Pasti SN-nya juga berhingga. Gitu ya. Jadi bukti ke arah sana mah udah nggak perlu, udah otomatis betul. Yang perlu dibuktikan ke arah sini. Kalau SN-nya terbatas di atas, bener nggak deretnya konvergen? Itu mau kita buktikan. Oke, terbatas di atas dulu, udah paham nggak? Coba, kalau F, jangan deret dulu fungsi aja. Fx sama dengan X kuadrat. Kalau dikatakan terbatas di atas itu, ada bilangan sehingga nilai fungsinya kecil dari sebuah bilangan. Ini harus konstanta. Bisa nggak? Saya ambil M-nya 1 triliun. Bener nggak? Enggak. Kalau X-nya 1 triliun kuadrat ya. Lebih gede. Nilai fungsinya bisa lebih besar dari 1 triliun kan? Jadi kalau M-nya 1 triliun nggak bisa. Terbatas nggak ini? Ada nggak batasnya? Nggak ada ya. Dibatasin berapapun, ini bisa lebih gede. Nggak terbatas itu namanya. Nah, kalau ini sin X terbatas nggak? Terbatas di atas nggak? Paling gede 1 kan? Berarti dia selalu lebih kecil. Asal bisa dapetin aja bilangannya di sini berapa. Mau 1 boleh. Mau 10 juga boleh. Pokoknya ada bilangan yang membatasi nilai fungsinya nggak pernah lebih dari ini. Gitu ya. Ini terbatas. Paham sekarang terbatas? Oke. Bukan. Ini untuk semua X bisa nggak dibatasi sebuah bilangan? Kalau terbatas tuh. Ada nggak bilangan sehingga ini semuanya kecil dari bilangan tersebut? Nggak ada kan ya? Kalau saya ambil 1.000.000, salah. Karena nanti ada nilai X sehingga X kuadratnya lebih besar dari 1.000.000. Nah, berarti nggak terbatas. Kalau Y sama dengan tangan X terbatas nggak? Hah? Nggak terbatas karena tangan nilainya bisa tak hingga ya. Oke, itu arti terbatas. Terbatas di atas ya. Ada lagi terbatas di bawah tapi nggak akan saya bahas. Artinya lebih besar sesuatu. Oke. Sekarang
baru kita masuk ke yang ini. Bentar, hapus dulu. Pus, pus, pus. Pus. Nah, gitu ya. Kita lihat, ini deret positif. A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah titik-titik ditambah AN ditambah titik-titik. Kalau deret tuh sampai tak hingga. Di mana AN-nya selalu non-negatif. Minimal mulai suatu indeks sampai belakangnya. Gitu ya. Kalau SN itu apa? Hah? Jumlah sebanyak N suku ya. Jadi bedanya dengan deret ini hanya berhingga. Gampang ngitungnya N suku. Mau sukunya sejuta juga gampang. Kalau sampai tak hingga berabe. Jadi kalau kita lihat S1 apa? Isinya A1 kan? S2 ini saya bikin barisan jumlah parsialnya ya. Namanya barisan jumlah parsial. Salah. A1 ditambah A2. S3 salah. Pak Saladin S3. Dr. Saladin Utunggadewa S3. Nggak salah, kita beda interpretasi aja. S4 A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4. Nah, sampai ya terus SN. Udah males nulisnya lah ya. A1 ditambah titik-titik sampai AN. Oke. Nah, kembali tadi saya bilang kalau sebuah deret itu untuk mengetahui konvergen enggaknya, salah satunya kita hitung ini yang paling primitif, limit SN-nya. Kan kalau SN-nya menuju EN-nya menuju tak hingga, SN ini tak lain adalah S tak hingga itu kan A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4, A5 tambah 6, A7, A8 sampai A tak hingga. Kalau dihitung terus sampai mati juga nggak selesai. Jadi harus dihitung pakai rumus. Nah, coba kita lihat SN ini. Jelas gitu buat saya, jelas kalian nggak tahu. SN barisan ini, barisan SN monoton naik. Kenapa? Hah? Ya apa? Nah, bertambah terus kan bisa ngurangi. Nah, sukunya kan non negatif ya. Oke. Karena ini yang ditambahkan positif semua, paling 0. Jadi monoton, nggak usah naik, monoton tak turun lah. Bisa konstan ya. Kalau tambahannya 0 kan nggak berubah. Ya, monoton tak turun. Kalau bingung, pakai kata-kata aja. Monoton tak turun. Gitu? Tulisan saya harus bisa baca ya. Dulu kuliah kedokteran saya. Tulisannya lulus. Materi kuliahnya nggak lulus. Tulisannya mas saya cum laude. Tak turun. Nah, tadi jelas. Nah, ya bayangannya tak turun tuh naik aja. Jadi, kalau SN barisan monoton tak turun dan ditambah premis terbatas, ingat SN tuh barisan ya. Ini S1, S2, S3 itu barisan. Barisan jumlah parsial namanya. Kalau dia tak turun dan terbatas di atas, maka konvergen. Bener nggak? Pernah dengar nggak? Hah? Di mana? Hah? Di Pak Saladin ya. Udah. Paling lupa kalian. Di bab barisan paling akhir tuh ada teorema. Kalau ada barisan yang tak turun, tapi terbatas di atas. Artinya, terbatas di atas tuh si SN-nya nggak pernah melebihi sebuah bilangan. N-nya berapapun. Nah, ini di soal ini diketahui SN-nya terbatas di atas. Dan kita jabarkan tadi SN-nya tak turun. Jadi pasti konvergen.
Atau limit SN-nya ada. SN terbatas di atas. Pakai kata-kata aja. Terbatas di atas. Dari soal dikasih tahu ya premisnya. Jadi dari sini limit N menuju tak hingga Sn pasti ada karena konvergen menurut teorema barisan. Nah, ini tak lain adalah apa? Nilai deretnya. Jadi kalau ada barisannya Sn-nya terbatas di atas, pasti deretnya konvergen. Berapa jumlahnya mungkin nggak tahu, tapi tahu konvergennya gitu ya. Oke, kita lihat contohnya. Ada yang masih nyalin sudah? Kalau saya udah tutup dan masih nyalin bilang ya. Oke. Kita lihat contohnya ini. Saya klik aja dari sini ya. Kalau slide saya tuh ada jawabannya enak diklik gitu. Klik keluar jawabannya. Nah, tunjukkan ini konvergen. Gimana faktorial? Ini boleh pakai yang depan ya. Meskipun ini deret positif, pakai uji deret geometri. Kalau geometri boleh aja, tapi ini bukan deret geometri. Pakai teleskopik, kalau emang deretnya teleskopik boleh. Nah, coba kita lihat. Suku ke N-nya ini apa? AN-nya. Ini kalau diadop nulis tuh itu putus-putus. Kalau pakai ini saya enggak. Tapi tadi tidak jalan. Aduh, cilaka. Menuju 0 enggak AN-nya? N menuju tak hingga. Limit AN-nya. Hah? Limit AN-nya 0. Jadi deretnya gen aja. Pasti benar kalau gen aja. Bisa konvergen, bisa divergen. Gen gitu ya. Ah, 5 nilainya kalau 5. Waduh. Orang sesat kamu. Kalau 0 nggak bisa ditentukan ya. Jadi kita akan uji. Nah, langkah pertama saya akan pakai uji jumlah terbatas. Uji jumlah terbatas yang tadi saya akan tunjukkan bahwa Sn-nya aduh, lebih kecil dari sesuatu bilangan, berapapun N-nya. Ya. Caranya gimana? Nah, kita lihat ini ada trik sedikit kalau yang ini. Rada susah ini. Tapi harus nyebut dulu. Karena pakai uji jumlah terbatas, harus ditunjukkan dulu deretnya deret positif. Jelas ini deret positif ya. Nggak usah panjang-panjang ini juga kalau bentuknya seper n faktorial nulisnya. Jelas ini deret positif dibetulkan. Gitu ya. Nah, akan saya tunjukkan ini. Atau ditulis lah lebih bahagia kayaknya kalian kalau ditulis daripada cilukba gitu. Tulis di sini ya. Ini hapus. Kalau terlalu kecil tolong bilang. Kebaca nggak belakang? Nah, coba saya akan tunjukkan ini. 1/n faktorial itu kan sama dengan 1/1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 sampai kali n, betul? Bandingkan dengan ini. Salah. 1/1 ditambah 1/2 ditambah 1/2 ditambah 1/2 ditambah titik-titik ditambah 1/2. Ini sampai sini kan n-1 suku ya. Ini juga sampai sini n-1 suku. Apa? n-1 suku. Gede mana ya? Kiri sama kanan gede mana? Sorry, bukan tambah kali. Kok jadi tambah? Mana penghapus? Oh, jangan gini lah nulisnya. Nggak jadi. Karena kali,
saya tulisnya kali disatuin. 1/2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini N-1 suku. Besar mana? Besar kanan. Hah? Besar mana? Hah? Enggak, kamu yang ditanya. Neng, besar mana? Kiri sama kanan? Neng, Neng. Hah? Besar yang kanan. Besar yang kanan. Nah, betul, nggak diguyur. Karena ini penyebutnya lebih gede kan ya. Jadi saya punya 1/n faktorial itu lebih kecil 1 per ini 2 pangkat tapi n-1 ya. Kan n-1 suku ini. Nah, sekarang saya akan merumuskan Sn-nya dari deret semula. Sn sama dengan 1/1 faktorial. 1/2 faktorial. 1/3 faktorial. Kalau Sn itu hanya sebanyak n suku, betul? Suku ke-1, 1/1 faktorial. Saya kan udah menunjukkan ini. 1/1 faktorial berarti kurang dari 1/2 pangkat 1-1, betul? 1/2 faktorial kecil dari 2 pangkat 2-1, itulah ya. 1 per sampai yang terakhir kecil dari 1 per hah? N-1 gitu? Betul? Oh, salah lagi. Nah, ini Cimori sehat. Oke. Saya susun yang di belakang. Kalau sama dengan, ini maksudnya sama dengan yang di atasnya ya, bukan sama dengan yang di depan. Sama dengan yang sebelumnya gitu. 1/, ini 1 kan ya? 1/2, 1/2 kuadrat, 1/2 pangkat n-1, gitu? Nah, saya tulis di sini sekarang. Sn lebih kecil sama dengan 1 ditambah 1/2, 1/2 kuadrat, 1/2 pangkat 3 ditambah titik-titik, ditambah 1/2 pangkat n-1, gitu. Akan lebih kecil lagi dari 1 ditambah 1/2 tambah 1/2 kuadrat ditambah titik-titik ditambah 1/2 pangkat n-1 ditambah lagi sama saya sukunya. Itu yang ini lebih kecil dari yang ini kan? Kenapa diginikan? Karena yang terakhir ini apa? Deret apa ini? Harmonik. Salah. Hah? Ini suku kedua dibagi suku ke-1 berapa? Setengah. Suku ketiga bagi suku kedua setengah. Suku keempat bagi suku ketiga setengah. Dan ini deret apa? Harmonik. Deret geometri dengan rasio setengah. Jadi konvergen ya. Konvergen dengan nilai berapa? A suku pertama dibagi 1 min R. Sama dengan 2 ya. Nah, ngapain kita? Ini Sn kecil sama dengan 2. Sn terbatas. Menurut uji jumlah terbatas,
menurut uji jumlah terbatas, kalau nulis gitu sama Pak Saladin dikasih nilai 0 tuh. Menurut uji jumlah terbatas, maka sigma N sama dengan 1 tak hingga AN yang kalau ditulis lagi deretnya tadi apa? 1 per N faktorial. Ya, per N faktorial tadi. Ya, per N faktorial ini kan. Itu konvergen. Karena Sn-nya terbatas. Berapapun N-nya. Selalu kecil dari 2. Paham? Siapa yang udah paham? Siapa yang belum paham? Mahasiswa selalu ada 3 golongan. Yang udah paham, yang belum paham, sama yang gila. Ya. Oke? Nah, itu uji yang pertama. Nanti ujinya ada 40. Jadi kalau ujian, cocok pakai yang mana nih ujinya gitu. Nah, kalau nggak banyak latihan nanti bingung. Wah, Deret ini pakai uji apa ya? Pakai uji jumlah terbatas gagal. Pakai uji ini gagal. Uji itu gagal. Harus banyak latihan. Gitu ya. Karena ujinya banyak. Nggak sampai 40 deh. Oke, yang mau nyalin silahkan. Jadi tungguin. Ini kali aja. Mana? No-nya tadi hilang. Nah, sekarang uji kedua. Uji integral. Uji integral ini gini. Ada deret positif nih ya. Kita bicaranya semua deret positif. Minimal mulai suatu indeks nggak pernah negatif gitu suku-sukunya. Dengan rumus umum Fn. Ya kayak tadi 1 per N faktorial itu Fn-nya itu. Aturan sukunya. Kemudian dari situ kita bentuk fungsi fx. Bedanya apa? N-nya aja diganti x, tapi x-nya sekarang bilangan real. Sebenarnya nggak harus bilangan real ya. Tapi ngikuti indeksnya. Kalau ini dari 1, ya ini cukup sebenarnya lebih besar sama dengan 1. Kalau deretnya dari 10, ya ini cukup lebih besar 10 gitu ya. Nah, selanjutnya kita periksa fx-nya. Bila dia kontinu, non-negatif, ya, positifnya 0 masih boleh, dan tak naik pada interval yang diberikan ini, maka antara deret dengan integral tak wajar ini konvergennya barengan. Maksudnya kalau yang satu konvergen, ya yang satu lagi juga konvergen. Atau kalau yang satu diketahui divergen, oh yang satunya lagi juga divergen. Itu maksudnya ya. Ini tanda ini bareng. Nah, di soal yang bab deret ini, kita kan mau nguji deret. Nanti kita uji integral tak wajarnya. Kalau integral tak wajarnya konvergen, ya deretnya ikut konvergen. Gitu ya. Bisa juga dipakai sebaliknya, tapi nggak di bab ini. Tapi perlu, ini lihat, yang merah ini bukan datang bulan. Tapi ini artinya harap diperhatikan, meskipun konvergennya samaan, atau divergennya barengan, tapi nilai deret dan nilai integral tidak sama. Oke ya? Oke, kita lihat contohnya. Yang kedua agak panjang kalau kalian mau diperlihatkan buktinya. Yang ini juga rada panjang. Kita buka aja dari sini ya. Saya akan, ini kalau pakai uji yang sebelumnya sangat berabe. Menunjukkan Sn-nya terbatas di atas, susah untuk yang ini. Tapi pakai uji integral gampang. Coba kita lihat ini. Oh, di sini bukan AN, AK gitu ya. Kalau indeksnya K, sukunya AK. Karena K-nya mulai dari 2,
maka AK ini nggak pernah negatif. Kenapa? Y ln X grafiknya gimana? Y ln X. Gambar di udara. Y ln X. Hah? Ah, mana? Y sama ln X gimana? Oke, kalau gitu diulang. Kita lihat grafik dari ln K. Ln K, ln K itu seperti ini. Ln X saja yang dilihat. Y sama dengan ln X. Aduh, nggak bisa ditulisin ini ln X. Tuh ya. Kita lihat mulai nilai 2. Tuh, saya tuh nulisnya bagus. Padahal ini alatnya yang jelek. Mulai 2, dia selalu positif. Jadi ln K, kalau K-nya mulai 2, K-nya 3, K-nya 4, ini selalu positif. K-nya jelas positif. Jadi seluruhnya ini positif ya. Tapi kalau di ujian kalian harus menunjukkan gini terus nggak bisa tulis aja jelas 1/K ln K positif gitu. Tulis aja jelas itu. Ya. Nanti kan pas Aladin kalau ngoreksi, oh ya udah tahu mahasiswanya ini malah gitu. Padahal nggak tahu juga. Nah gitu ya. Nah, tadi uji integral apa tuh? Lupa uji integral. Uji integral itu kita bentuk fx, n-nya diganti x. Ya. N-nya di sorry di sini bukan n, K-nya diganti x. Jelas ini juga positif ya tadi ya. Nah, harus ditunjukkan kalau pakai uji integral saya sebenarnya nggak suka. Karena ini lihat, harus menunjukkan kontinu positif tak naik fungsinya. Kita lihat ini. 1/x ln x kontinu nggak? Tahu dari mana? Nah, tahunya kalau mau dirinci, ln x kontinu. Ya. Kontinu tuh kalau di ada gambarnya kelihatan nyambung. Kalau pakai konsep aljabarnya ya limitnya sama dengan nilai fungsinya. Tapi ini udah tahu grafiknya ln nyambung ya. Hanya mulai 2 kita lihat. Nah, kemudian, oh ini kan direkam nanti nggak kelihatan di sini mah rekamannya. Jadi mulai 2. Ini aduh ampun dah nulis angka 2 nggak keluar-keluar. Ini ln tuh kayak gitu. Kita lihat ln itu mulai 2 kontinu. Sepernya kalau F kontinu maka seper F juga kontinu ya. Asal nggak 0 bawahnya. Demikian juga seper X fungsi yang kontinu. Jadi seper X kali seper ln X kontinu. Tapi kalau pusing tulis aja gini. Jelas kontinu. Gitu ya. Pak Saladin itu orangnya percayaan. Jadi kalau gini, percayalah mahasiswanya bisa. Positif tadi udah ya. Monoton turun, gimana mengujinya? Hah? Sebuah fungsi monoton turun, mengujinya gimana semester lalu? Turunannya apa? Negatif. Jadi kita periksa. Fx sama dengan apa tadi? 1/x. Aduh, susah nulis di sini. Nulisnya di sini ganti saya. Fx sama dengan 1/x ln x. Turunannya pakai rumus pembagian. Turunan pembilang 0 kali x ln x dikurangi apa? 1 kali turunan bawahnya ya. Turunan bawahnya perkalian. X jadi 1 ditambah gitu ya. X ln x kuadrat sama dengan min ln x ditambah 1 per kita lihat
Ln X mulai 2 tadi positif kan? Mulai 2 ln X positif. Tambah 1 positif, ada min. Jadi pembilangnya selalu negatif, betul? Penyebutnya pangkat 2 pasti positif. Jadi ini pasti selalu gini kan? Iya, ini negatif, ini positif. Jadi F aksennya kecil 0. Jadi ini monoton turun. Balik lagi ke sini. Monoton turun. Udah disalin? Ah, udah bisa, nggak usah disalin. Nah, jadi syarat uji integral dipenuhi. Maka saya hitung integral ini. Integral dari fungsinya mulai dari 2 sampai tak hingga. Ingat kalau integral tak wajar ini ganti dengan huruf ya. Ya, pakai Q. Integral 1 per X ln X apa? Ngitungnya gimana? Hah? Integral 1 per X ln X. Gimana? Ah, hah? Pakai substitusi, pakai parsial. Substitusi apa? Hah? Apa substitusinya? Ah, nggak mau. U sama dengan ln X. Nah, gitu ya. Kenapa U? Bukan R. Beda. Kalau R nanti harus ngitung DR. DR kan Desi Ratnasari. Kalau U ya DU aja. Punya nggak? Kalau substitusi itu harus punya. Punya tuh kan? Per X dx jadi DU. 1 ln X-nya jadi U. Seper X dx-nya DU. Ln mutlak U ya. Ln mutlak ln X gitu ya. Oke. Bisa juga kalau udah mahir nulisnya gini. Sama dengan integral 1 per ln X seper X dx itu ditulis sebagai turunan dari ln X. Gitu ya. Saya sama aja ini U sama dengan ini gitu. Nah ini langsung 1 per kucing D kucing. Jadi ln kucing. Gitu ya. Cepat kalau udah mahir. Artinya ininya nggak ditulis lagi. Gitu. Oke, kita balik lagi ke sini. Tadi kan kita perlu ngitung ini. Nah, ini saya pakai ini. 1 per kucing D kucing. Ln X. Nggak ada C-nya karena pakai batas. Masukkan batas ya. Ln Q min ln 2. Nah, kita hitung limitnya. Q menuju tak hingga, ln Q menuju berapa? Hah? Tak hingga. Di ln kan? Ya tak hingga juga ya. Ln tak hingga, tak hingga. Jadi ini hasilnya tak hingga. Ini nggak ada artinya ya. Tak hingga dikurangi ln 2 ya. Tak hingga. Jadi ini divergen ya. Maka deret semula. Hah? Kenapa? Coba lihat teoremanya. Kalau ini divergen, ini juga divergen. Iya. Iya, harus yakin lah tuh. Itu ya. Tapi saya nggak suka uji integral. Ini nih, rumit yang gini-gininya. Aduh, kemudian harus ngitung integral tak wajar. Kalau bisa, soal itu kita kerjakan nggak pakai uji integral lah. Gitu, rumit. Ya. Masih banyak uji yang lain. Oke, nah kalau paham saya lanjut. Masih nyalin. Lanjut, yang kedua lebih susah. Aduh, udah jam segini. Eh, yang kedua. Gini, saya mau cerita dulu. Yang kedua saya mau cerita dulu. Ini ada sebuah deret
Nggak harus dari satu ya, deretnya. Ini kenapa tulisannya tipis ya? Gedein dulu. Isinya A1 tambah A2. Kalau jenuh, wajar. Deret ini bab paling susah di apa? Di kuliah semester ini. A6, A7, tambah AN, tambah titik-titik. Nah, deret positif sama ya. Deret positif. Awas jangan ngantuk kalau digoyor nanti ngantuk-ngantuk. Enak aja. Gitu. Nah, sekarang deret ini mau saya hampiri pakai S5 aja. Jadi nilainya yang seharusnya seluruhnya ini sampai tak hingga, saya pakai 5 suku aja. Gitu ya. Maka terjadi yang namanya error. Error, R-nya banyak. Aduh, saya tuh udah dari bayi belajar huruf ini nggak bisa-bisa. Error. Susah lah. Error. Terjemahan error itu bukan kesalahan, tapi galat ya. Kalau kesalahan tuh 2 tambah 4 jadi 20. Nah, itu kesalahan. Kalau error atau galat itu mengukur penyimpangan. Orang bikin jalan 10 kilometer plus min 5 meter. Nah, itu bukan karena kesalahan, tapi toleransinya ya. Galatnya adalah sisanya, betul? Kalau deret, saya hampiri nilainya segini aja itu. Maka timbul galat yaitu A6 tambah A7 tambah selanjutnya. Gitu ya. Oke? Paham nggak? Atau seperti ngedenger bahasa Spanyol? Saya takutnya kalian seperti mendengarkan orang lagi pidato bahasa Spanyol gitu. Ngomong apa? Gila itu yang ngomongin. Oke. Nah, maka galatnya ini akan lebih kecil dari integral tak wajar dari 5, bukan dari 6 ya. Mau dibuktikan nggak? Hah? Panjang. Nah, nanti cakupan bahannya sedikit nggak apa-apa ya. Bilang, ini mahasiswanya pengen bukti terus. Kurang kurang kepercayaan kalian tuh. Padahal ya harus percaya dulu sama yang kelihatan. Baru bisa percaya sama yang nggak kelihatan. Oke, kita mau buktikan. Kita buktikan. Gini. eh, ini saya awalnya punya deret dengan AN-nya rumus umumnya Fn. Kemudian dari sini saya bentuk fungsi Fx. Fx-nya yang hijau ini. Ini deret positif ya. Kita bicara deret positif di pasal ini. Jadi suku-suku deretnya mana? Ya ini. Di 1, A1 segini, betul? A2 mana? A2 segini. Kalau yang hijau apa? Itu setelah dibuat dalam X. X-nya. Ngantuk terus nih. Oke, jadi ini adalah nilai-nilai A1, A2 tingginya ini, A3 dan seterusnya. Kalau yang hijau setelah aturan fungsinya sukunya ini dibuat jadi fungsi, jadilah yang hijau di semua bilangan gitu ya. Kalau ini hanya di 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, oke. Sekarang deret ini yang isinya sebentar.
A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 tambah A5 tambah A6 tambah A7 tambah A8. Aduh, capek. Dok, kita hampiri hanya segini aja. Gitu ya. Mana itu? Nah, saya gambarkan di bawahnya. Kenapa kok jadi kotak? Jadi persegi panjang? Karena A1 itu boleh saya tulis kali 1 gitu kan? A2 kali 1. Jadi mana? Ini A1 kan tinggi ini. Kali 1 ini. Jadi sama dengan luasan ini, betul? A2, ini tingginya A2 dikalikan ini 1. Jadi ini. Jadi jumlah A1 sampai A5 tak lain adalah jumlah luas persegi panjang ini. Galatnya berarti mulai A6 ke belakang kan? Kan tadi deret ini seluruhnya. Oh, saya aproksimasi nilainya segini aja. 5 aja. Jadi timbul galat. Galatnya ini. A6 sampai selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat. Gedein. Waduh, masih nggak kelihatan. Tapi ini bisa bisa terbayang nggak bahwa yang kurva hijau di bawah yang persegi panjang, betul nggak? Di tiap kotak yang hijau itu kan kurvanya gitu, yang persegi panjang lebih tinggi ya. Ini nggak naik lagi, sorry salah. Harus turun. Ini yang persegi panjang, kurva hijau di bawahnya. Sekarang kalau saya hitung tadi A6 ditambah A7 tambah seterusnya, itu tak lain adalah luas kotak-kotak yang biru ini, betul? Kan kali 1. Dibandingkan ini gede mana? Dari 6 tak hingga fx dx. Gede mana? Gede kiri kanan? Kiri ya? Nah, saya pengennya kalau galat tuh kecil sesuatu. Maka ini ditambahkan mulainya dari 5. Integralnya dihitung dari 5 untuk mengurangi kekurangan yang lebih sedikit si biru itu. Gitu ya. Jadi kalau dari 5, integral ini adalah luas di bawah yang hijau, tapi mulai dari sini. Yang hijau, di bawah yang hijau. Dia lebih besar dari ini. Oke? Ini yang luas yang di bawah hijau, ini yang kotak biru. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini saya tulis. Kalau saya punya deret A1 tambah A2 tambah A3 tambah titik-titik ditambah AN tambah AN tambah 1 ditambah titik-titik, saya hampiri dengan N suku pertama. Jadi deretnya dihampiri nilainya sama SN. N-nya berapa aja. Maka galatnya adalah AN plus 1 tambah AN plus 2 tambah sini. Ini galatnya kita namakan E aja gitu ya. Dari error itu akan lebih kecil dari integral dari N sampai tak hingga fx dx. Fx-nya dibentuk dari aturan barisannya ya. N-nya diganti X. Oke. Ini dipakai mengerjakan soal berikutnya. Ya, jadi kalau sebuah deret dihampiri N suku pertama, deretnya, oh ya, ini berlakunya untuk deret yang konvergen. Kalau nggak konvergen mah, tak hingga ya nggak bicara ya, mana lebih besar lebih kecil. Deret yang konvergen dihampiri sebanyak N suku, maka galatnya lebih kecil dari integral tak wajar ini. Gitu ya.
Tuh, dua siram kamu. Oke, gitu. Jangan ngantuk. Aduh, ini saya udah berusaha nggak ngantuk. Saya juga ngantuk sebenarnya. Cuma takut disiram kalian aja pura-pura nggak ngantuk. Oke, gitu ya. Kita lihat ini. Maka soal yang ini jadi gampang. Deret ini diaproksimasi memakai 5 suku pertama. Galatnya berarti mulai suku ke-6. Nah, aproksimasilah galatnya. Kalau ini deretnya aproksimasinya ini. Ini galatnya berapa? Maka galatnya itu adalah, saya crop aja dulu ini. Kalau nulis di sini susah di Adobe ini. Oke. Maka kalau keluar soal gini, kadang-kadang keluar soal seperti ini, maka galat lebih kecil sama dengan, kadang-kadang orang nulisnya juga gini, galat diaproksimasi gitu ya. Belakangnya sama aja. Integral, jangan lupa, bukan dari 6, tapi dari 5 sampai tak hingga fx dx. Sama dengan 5 tak hingga fx-nya apa? X per E pangkat X dx. Nah, ini harus dihitung. Gimana ngitung ini? Menghitung integral. Integral. Kenapa gitu terus ya? Tuk, 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 tuk. Tuh, bukan salah saya nih. Tuh. Hah? Dikali dulu, dipanggil lagi. Integral X. Ampun. Tulis di bawahnya. Integral X per E pangkat X dx. Ngitungnya gimana? Gimana? Hah? Pakai apa tekniknya? Teknik integral itu kan substitusi parsial atau yang trigonometri, pasti bukan trigonometri ini. Atau rasional, yang polinom bagi polinom, ini juga bukan. Jadi kalau nggak substitusi, parsial. Substitusi bisa nggak? Kalau substitusi itu harus ada temennya kalau diturunin. Nggak ada ya, parsial. Kalau parsial saya nulisnya gini. Pasal lain mungkin pakai UDV, kalau saya pakai UV aja. U apa? Hah? Oh, U-nya yang mana? Pilih salah satu. E pangkat min X. Dan temennya, saya nggak nyebut DV, tapi V aksen. Gitu ya, kalau saya. Terus cari temennya. U aksennya, enggak, V aksen. Kalau DV, baru X dx. Kenapa? Karena DV dx sama dengan X gitu. Saya nulisnya DV dx, ini V aksen. Jadi nggak pakai dx. Gitu ya. Kalau nulisnya DV di sini, X dx. Gitu ya. Kemudian cari temennya ini, turunannya. Kalau yang aksen, cari asal-usulnya. Setengah X kuadrat ya. Jadi rumit. Pangkatnya naik nanti. Nggak mau. Mundur. Kita mundur teratur. Mundur. Mundur. Kita misalkan yang ini yang X. Ini yang ini 1. V-nya min X ya. Diintegralkan dia. Nah, kemudian kalau parsial saya ingatnya gini. X per E pangkat X dx sama dengan ini kali ini. Saya udah lupa rumusnya, UV dikurangi apa. Itu pokoknya itu kali itu.
Gitu. Dikurangi bawah kali bawah. Ini ada min jadi plus ya. Gitu ya. Nah, ini menjadi X, min X. Ini menjadi tambah C. Jangan lupa, kalau lupa C-nya, kalau kelas saya dikurangi 70%. Tapi nggak berlaku jika hanya jika. Kalau cuma nulis C, nggak jadi 70. Ya. Iya, nanti saya C-nya aja udah 70, udah puas itu. Nggak bisa. Lanjut dari sini. Galat. Sorry. Saya tulis ulang. Dari sini. Galat. Ya, ini mah sisanya nulis ya. Tapi intinya aproksimasinya ini. Apa? Ini menjadi harus ditulis sebagai limit kan? Ki menuju tak hingga 5Ki X per E pangkat X dx gitu. Paham tidak? Kalau kuliah saya agak lambat ya. Makanya saya kalau kuliah gini, minggu pertama tuh dipakai jam tutorial untuk kuliah. Kalau enggak saya ketinggalan. Ini bukan Ki 0, Ki menuju 0. Ini kenapa banyak 0 ya? Ah, ini juga ada. Ah, muncul dari mana itu setannya ini teh? Ki itu ya. Dan ini limit Ki menuju tak hingga tadi apa? Min X, E min X, dikurangi E min X. Batasnya 5Ki. Limit Ki menuju tak hingga. Apa ini? Min Ki, E min Ki, dikurangi E min Ki. Kemudian apa? Tambah 5E min 5 tambah E min 5 gitu kan? Ya. Betul? Ki menuju tak hingga. E pangkat min Ki menuju berapa? Hah? Ki menuju tak hingga. E pangkat min Ki menuju mana? No. Ada yang nggak paham? Kalau ada yang nggak paham, saya jelaskan. Siapa yang nggak paham? Ngacung. Kenapa nol? Oh, paham semua. Bersyukur. Cepat-cepat aja. Ini apa? Kenapa? Tak hingga kali nol belum tentu nol. Harus dikerjakan dulu. Pakai apa? Tak hingga kali nol bentuk tak tentu. Pakai L'Hopital ya. Tapi nanti kalau di L'Hopitalkan dia akan ketemu nol juga ini. Nah, jadi ini hasilnya. Yang ini nggak usah dilimitkan konstanta. Ini E pangkatnya sama, jadi tinggal 6 E pangkat min 6. Oke, itu adalah galatnya. Kalau ditanya aproksimasi ya bilang aja gini. Galatnya diaproksimasi dengan 6 E pangkat min 6. Gitu ya. Silahkan kalau mau disalin. Min 5. Iya. Aduh, untung nggak ujian isian saya. Ujian isian saya nggak lulus. Sering salah ngitung saya. Lanjut lagi. Uji lagi nih. Uji deret P. Nggak saya buktikan ya. Nanti kita terjebak di bukti-bukti. Nanti yang masuk matematik tuh di tingkat 2. Deret segala diulang lagi dengan teoritis. Gitu. Jenuh lagi kalian nanti. Bahagia saya udah lulus. Nah, uji deret P. Nah, deret P adalah deret seperti ini. Dia deret geometri bukan? Coba ini dibagi ini berapa? 1/2 pangkat P. Ini dibagi ini?
Beda ya hasilnya. Jadi ini bukan deret geometri. P-nya tertentu, misalkan P-nya 1, P-nya min 1, P-nya setengah, pokoknya P-nya konstanta, satu nilai. Nah, deret P ini, kalau P-nya lebih besar dari 1, dia konvergen. Kalau P-nya kurang atau sama dengan 1, divergen. Gitu ya. Dipakai itu udah harus ada di kepala ujian, udah tangannya otomatis saja kalau butuh itu. Tapi membayangkannya yang perlu. Kenapa ini kalau lebih besar dari 1 konvergen? Coba bayangkan P-nya 5. Kalau 5 ini kan kayaknya sukunya kecil-kecil gitu kan? Mungkin totalnya berhingga. Tapi kalau P-nya kecil dari 1, bayangkan P-nya min 2. Kalau P-nya min 2 kan ini menjadi 2 pangkat 2. Ini menjadi naik ke atas, P-nya min 2. 3 pangkat 2, 9. Ini 4 pangkat ke atas jadi 2. 16. Dijumlahkan, bakal tak hingga kan? Jadi kalau P-nya kecil, bilangan-bilangan ini suku-sukunya tuh jadi gede. Kalau jadi gede, bakal divergen gitu. Ya, mengingatnya gitu. Nah, contohnya sederhana yang ini. Contoh ini. Deret tuh kalau bingung, tulis sukunya satu-satu. Nah, ini adalah deret P dengan P-nya 0,001. Jadi dia konvergen, divergen? Hah? Gen aja enak pisahnya pasti benar gen mah. Hah? Divergen. Karena deret P, P-nya kurang dari 1. 1 juga divergen ya. Oke. Gampang ini. Ini nanti dipakai untuk mengerjakan yang lain biasanya ini. Kalau P-nya 1, dia jadi deret harmonik. Ya. Kalau P-nya 1, jadi deret harmonik kan. 1 tambah setengah, tambah sepertiga, tambah seperempat, tambah seterusnya. Oke. Divergen ya kalau P-nya 1 juga. Nah ini populer. Uji banding. Saya akan jelaskan uji banding pakai tulisan saya yang jelek ini. Gitu ya. Apa tadi? Uji banding. Gini uji banding tuh. Ada 2 deret positif. Supaya paham ditulis. Nanti diktatnya boleh kalian download. Gitu ya. Ini 2 deret. Deret positif. Itu. Nah. Ini yang belakang lagi ngapain lagi? Hah? Lagi nyalin apa? Oh nyalin ini. Ya udah bagus. Soalnya dari tadi kayak nggak berhenti kamu nulis terus itu. Nah, sekarang diketahui gini. Si AN ini selalu lebih kecil dari si BN. Ya. Mulai suatu indeks. Depannya nggak apa-apa AN lebih besar atau BN lebih besar. Nggak peduli, nggak teratur depannya. Tapi mulai suatu indeks, ada keteraturan si AN selalu kecil BN. Sekarang kalian bisa nyimpulkan sendiri. Yang pertama, jika deret, kalau deret dijumlahkan, BN konvergen, gimana dengan yang AN? Bisa disimpulkan nggak? Nih bayangkan, yang besar jumlahnya berhingga kalau konvergen tuh. Akan konvergen juga ya. Masuk akal ya. Masuk ke akal. Nah, siap, masuk. Maka sigma N sama 1 tak hingga AN konvergen juga. Sekarang yang B. Jika sigma N sama dengan 1 tak hingga BN divergen, maka coba mikir lagi. Yang gede divergen. Yang lebih kecil belum tentu. Tidak bisa disimpulkan.
Ya. Jangan tidak bisa disimpulkan. Tidak dapat disimpulkan ya. Hah? Hampir sama. Cuma kalau bisa itu saya takut. Coba aja kalau ular gitu. Bisanya kena. Nanti, nanti kita mati gitu. Tidak dapat disimpulkan. Sekarang, kalau yang tahuan dulu yang A itu. Jika yang diketahui duluan yang A. AN konvergen. Mau nyimpulkan yang B, maka udah pintar sekarang dia. Hah? Yang kecil konvergen, yang gede mungkin aja tak tiga kan? Maka ini apa yang tidak disesuaikan? Ini sigma AN ya, sorry kurang AN. Ini juga tidak sigma N sama dengan 1 tak hingga yang BN tidak dapat disimpulkan. Gitu? Udah lancar membaca tulisan saya? Kebayang, apa itu kebayang? Jika sigma N sama dengan 1 tak hingga AN divergen, maka apa? Divergen juga ya. Yang kecil aja divergen. Yang lebih gede, ya lebih gede lagi nilainya. Kalau deret positif tuh kalau divergen, pasti divergen ke tak hingga. Karena kan SN-nya makin lama makin naik. Suku-sukunya kan ditambahin positif terus. Nah ini aja, ini namanya uji banding. Dan yang ini nggak berguna buat kita. Yang ini nggak berguna, nggak ada kesimpulan, nggak bisa dipakai. Yang pakai ini. Kalau yang gede konvergen, yang kecilan konvergen juga. Kalau yang kecil divergen, pasti yang gede divergen. Tergantung mana yang diketahui duluan. Nah, makanya kita lihat contoh. Kalau di saya contohnya banyak. Kalau Pak Saladin nggak pakai contoh biasanya ya? Hah? Iya, dilaporin sama saya. Enggak, saya tuh banyak. Makanya agak lambat bahannya ya. Oke, tuh contohnya 3. Kita lihat satu-satu. Ini saya tulis, nanti yang kedua di itu. Yang kedua langsung ciluk bak. Oke. Deretnya mah asalnya cuma 1. Uji katanya. Deret ini konvergen atau enggak. Gitu ya. Pokoknya kalau kuliah saya banyak contohnya dan ujian tuh nanti banyak yang keluar dari contoh-contoh itu. Gitu ya. Nah, ini saya sebut deretnya AN. Sama dengan N. Apa aja nggak harus AN ya, namanya apa aja. Nah, kalau mau pakai uji banding, cari pembandingnya. Nyari pembandingnya gimana? Jangan nyari ke kantin. Nyarinya dari sini. Buat yang lebih sederhana dari ini. Tapi unsur yang dominan nggak hilang. Yang dominan tuh apa? Kalau N-nya membesar, itu faktor yang menentukan di deret ini. Pembilang yang dominannya ya N sendiri kan? Penyebut yang dominannya 5N kuadrat aja. Lebih sederhana. Jadi kita membentuk apa? Deret BN yang lebih sederhana, tapi yang dominannya jangan hilang. Ya. Setelah itu lihat mana yang lebih gede. Mana yang lebih gede, kiri atau kanan? Gede mana? Salah lagi. Dia sampai dikaceng-kaceng gitu. Hah? Gede kiri? Gitu? Hah? Ini mantap nih sih ini kayaknya. Ini.
Yang jilbabnya Ros, ini mantap. Kamu siapa namanya? Hah? Sultania. Oh, susah lah. Saya lupa. Bener, pilih yang kiri? Hah? Diguyur kalau salah. Bener ya? Penyebutnya lebih kecil kan? Ini pembaginya lebih gede, jadi ini lebih kecil aja nilainya. Oke. Nah, jangan lupa kalau mau pakai uji banding, deretnya harus positif. Positif enggak? Hah? Ah, periksa aja sendiri. Kalau di ujian nggak bisa periksanya, tulis aja gini. Jelas, AN, BN, gitu. Ya. Nah, selanjutnya kita hitung ini deret ini. Kekonvergenannya kita periksa. Jangan yang ini kan yang mau disimpulkan. Soal semula. Jadi kita lihat. Sigma N sama dengan 1 tak hingga Bn sama dengan sigma N sama dengan 1 tak hingga N per 5 N kuadrat. Seperlimanya saya keluarkan. Sigma N sama dengan 1 tak hingga N-nya dicoret dari seper N. Ini konvergen, divergen. Karena deret harmonik ya. Kalau nggak kelihatan ditulis satu-satu. 2 aja. 1/1, 1/2, 1/3. Ini divergen. Karena deret harmonik. Gitu. Lihat. Yang lebih kecil divergen. Yang lebih gede. Saya mah percaya sama dia, divergen dia. Kamu mah kurang dipercaya. Nah, menurut uji banding, maka sigma N sama dengan 1 tak hingga AN yang isinya ini N per 5N kuadrat min 4 divergen juga. Wong lebih gede dia ya. Yang kecilan aja divergen, apalagi yang lebih gede. Kalau saya divergen, Pak Saladin pasti divergen. Nah, kalau saya konvergen belum tentu dia mah tetap aja divergen mungkin. Ya. Kita rekam. Oke, kita rekam lagi. Contoh kedua. Pembandingnya apa ya? N-nya biarin aja. 2/N juga dominan ya. N plus 1 juga dominan. Tapi kita ambil yang lebih sederhana, N aja. Nah, jadi pembandingnya ini. Apa ini? Bingung ah. Tulis aja lagi. Bingung. Bikin diktat sendiri, bacanya lagi, bingung lagi sendiri. Oh, sudah. Oke. Di sini saya sebut jangan AN terus lah, PN gitu ya. N per 2/N kali N tambah 1. Cari pembandingnya QN. Yaitu N per. Ini boleh sembarang aja nyarinya ya. Tapi kalau nyarinya nggak pas, nanti ke bawahnya, oh gagal gitu ujinya. Mana yang lebih gede? Jangan itu mas saya nggak jelas itu tuh mana. Kiri atau kanan? Kanan lebih gede. Iya. Jelas itu kan. PN, QN. Karena ini mahasiswa suka lupa terus nih di ujian nulisin ininya. Deret positifnya. Nah, sekarang kita lihat sigma N sama dengan 1 tak hingga QN sama dengan sigma N sama dengan 1 tak hingga
Saya coret N-nya. Gitu. Kenapa QN yang kita periksa? Kenapa bukan yang ini yang kita periksa? Ini soalnya ya, yang mau disimpulkan. Ini konvergen, divergen? Nggak kelihatan, tulis satu-satu. Nah, deret geometri atau deret P? Deret geometri dengan rasio geometri dengan R sama dengan setengah. Jadi konvergen. Gitu? Yang gede konvergen. Yang kecilan konvergen. Menurut uji banding. Awas jangan disingkat kalau di ujian ya. Menurut uji banding, maka sigma N sama dengan 1 tak hingga Pn konvergen. Gitu? Paham nggak ini? Belakangnya dia? Hah? Baru 1. Kalau paham benernya 2. 3. Jangan 3. Nanti. Lagi. Contohnya banyak di saya, makanya lambat kuliah saya. Jadi kalau nggak ada tutorial di minggu tertentu, saya isi kuliah. Kalau nggak, nanti nggak ngejar. Nah, jangan dianggap ini ujinya manjur. Untuk soal ini nggak manjur. Coba kita lihat. Ini ujinya cocoknya apa pilihnya? Pembandingnya. Seper N kuadrat ya. Yang wajar gitu. Kalau waras manusianya, pilih aja seper N kuadrat. Mana yang lebih gede? Hah? Apa? A lebih gede. Ini dulu. Deret positif dulu. Oke, gitu. Pokoknya kalau kuliah sama saya harus gembira. Soalnya nanti ketemu Pak Saladin sedih lagi kalian. Gitu ya. Kita periksa sigma Bn. Deret P dengan P-nya 2. Konvergen. Ya. Bn konvergen. An gimana? Sigma An tidak dapat disimpulkan. Gagal ya. Ya kalau gagal-gagal aja jangan pakai uji banding. Saya pakai uji yang lain. Uji manual anak SD. Nah, itu lebih mantep biasanya. Yang tadi mau disalin dulu? Sok, salin dulu kalau yang mau nyalin. Mana tadi teh? Ini, gagal. Diam aja berarti udah. Nah, coba saya mau kerjakan pakai cara lain. Kan uji banding gagal. Kalau deret itu coba masukkan satu-satu sukunya. Sebenarnya paling dasar itu lihat AN-nya menuju 0 nggak? Kalau N menuju tak hingga AN-nya ininya aja. Oh, menuju 0 ya. 1 per N min 2 kuadrat. N menuju tak hingga menuju 0. Jadi deretnya harusnya belum tahu juga. Coba saya mau tulis sekarang. N-nya mulai 3. Kalau 3 kurangi 1. N-nya 4. Ini mah nggak usah diuji-uji lagi. Ini apa? Benda ini apa? Deret. Deret geometri. Pengen diguyur. Hah? Harmonik. Harmonik mah 1 tambah setengah tambah 1/3 tambah 1/4.
Ini apa? Deret P. Deret perempuan ini mah. Pria juga bisa ya. Dengan P-nya 2. Konvergen, divergen? Lupa. Lihat lagi deret P. Ya, ternyata nggak usah pakai uji-uji banding yang susah-susah itu. Konvergen. Pakai uji deret P. Enak sekali. Lanjut deh. Atau udahan? Hah? Lanjut uji banding limit? Udahan dulu.